Di beberapa provinsi, seperti Ordos dan Kangbashi, berdiri gedung pencakar langit, mal mewah, dan apartemen modern. Tapi semuanya kosong melompong. Kota dibangun megah, tapi tak satu pun yang tinggal di sana. Mengapa? Ada yang tahu? Bayangkan, sebuah kota megah dengan gedung pencakar langit, apartemen mewah, taman-taman rapi, jalan raya yang mulus, dan pusat perbelanjaan modern. Tapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara anak-anak bermain, bahkan tidak ada anjing menggonggong. Yang ada hanyalah keheningan. Inilah kisah kota hantu di Cina. Pada awal abad ke-21, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Pemerintah mendorong pembangunan besar-besaran, terutama infrastruktur dan properti. Kota-kota baru dibangun dari nol. Targetnya menyediakan rumah bagi jutaan warga urban baru yang diprediksi akan bermigrasi dari desa ke kota. Tapi ada satu hal yang tidak mereka perkirakan. Warganya tidak datang. Salah satu contoh paling ikonik adalah kota Ordos di Inner Mongolia, khususnya distrik Kangbashi. Kota ini dirancang untuk menampung lebih dari 1 juta penduduk. Gedung-gedungnya indah, bergaya futuristik, lengkap dengan taman, pusat seni dan museum. Bahkan pernah disebut sebagai Dubai dari Cina. Tapi kenyataannya, hanya sekitar 10% dari kapasitas penduduk yang benar-benar tinggal di sana. Bayangkan mal 5 lantai yang penuh toko, tapi hanya satu yang buka. Jalan selebar 4 jalur, tapi tidak satu pun mobil melintas. Rasanya seperti masuk ke dunia pasca apokaliptik. Ada beberapa alasan mengapa kota-kota ini kosong. Pertama, harga properti yang terlalu tinggi. Meskipun banyak apartemen dibangun, harganya tidak terjangkau oleh kelas pekerja. Properti justru dibeli oleh investor kaya, bukan untuk ditinggali, tapi hanya sebagai aset. Kedua, lokasi yang terlalu terpencil. Banyak kota hantu dibangun jauh dari pusat industri atau ekonomi. Meskipun modern, tidak ada pekerjaan atau infrastruktur pendukung yang cukup. Ketiga, ini bisa jadi bagian dari strategi ekonomi Cina, pertumbuhan lewat konstruksi. Semakin banyak proyek dibangun, semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ini ilusi. Di Provinsi Henan, ada Zhengdong New District, kota dengan jalan-jalan super lebar, gedung-gedung canggih, dan kehampaan. Di Tianjin, kota pelabuhan besar, pemerintah membangun Eco City, sebuah kawasan ramah lingkungan yang terlihat megah dari udara, tapi di daratan nyaris tak berpenghuni. Bahkan di daerah seperti Chenggong, Provinsi Yunnan, dibangun universitas dan sekolah besar untuk mahasiswa yang tidak pernah datang. Beberapa kota mulai diisi perlahan, tapi banyak yang tetap kosong hingga hari ini. Kamera drone sering merekam kota-kota ini. Bangunan tinggi berdiri angkuh di bawah matahari senja, jalan raya tanpa jejak ban, taman tanpa kaki yang melangkah, dan rumah-rumah tanpa penghuni. Sebagian sudah mulai rusak oleh waktu. Cat mengelupas, rumput liar tumbuh di trotoar, dan debu menumpuk di jendela. Kota-kota itu seperti teater grande yang menunggu aktornya, tapi tidak pernah dimulai. Kota hantu di Cina adalah paradoks. Di satu sisi, ia mencerminkan ambisi dan kekuatan ekonomi, tapi di sisi lain, menunjukkan kerapuhan strategi pembangunan yang tidak memikirkan manusia di dalamnya. Kota tanpa manusia bukanlah kota. Ia hanya bangunan, batu dan sunyi. Ordos, Zhengdong, Chenggong adalah cermin dari sebuah impian yang dibangun dengan megah, tapi ditinggalkan oleh kenyataan. Dan mungkin, suatu hari nanti, kota-kota ini akan kembali ramai. Tapi sampai saat itu tiba, mereka akan terus berdiri sebagai monumen bisu dari ambisi yang tak diiringi perencanaan sosial. Inilah kota-kota hantu di Cina, tempat di mana keheningan jadi penghuninya. Selain kota hantu di Cinta, juga ada alam buatan. Gunung itu buatan, kabut itu dari mesin, dan langit biru di atasmu adalah rekayasa cuaca.
Inilah kisah nyata yang terjadi di Cina. Sebuah negeri yang tidak hanya membangun kota dari nol, tapi juga menciptakan alam dari tangan manusia. Beberapa tahun terakhir, kota-kota besar di Cina seperti Beijing, Shenzhen, dan Chengdu mulai membangun gunung buatan sebagai bagian dari taman kota atau kawasan residensial mewah. Gunung ini bukan sekadar tumpukan tanah, tapi dirancang serius oleh arsitek lanskap, lengkap dengan gua buatan, jalur pendakian, air terjun tiruan, hingga sistem kabut otomatis. Salah satu yang paling terkenal adalah proyek Taman Kota di Shenzhen, tempat di mana sebuah bukit raksasa dibangun untuk memberikan kesan alami di tengah lautan beton. Beberapa proyek bahkan membuat pegunungan palsu sebagai latar perumahan elit, agar penghuni merasa tinggal di kaki gunung, meski mereka sejatinya masih di pusat kota yang penuh polusi. Cina adalah negara dengan polusi udara yang sangat parah, terutama di musim dingin. Langitnya seringkali abu-abu, penuh kabut asap industri dan kendaraan. Namun saat perhelatan besar seperti Olimpiade Beijing 2008, langit tiba-tiba menjadi biru cerah. Bagaimana bisa? Ternyata Cina menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Dengan menyemprotkan bahan kimia ke atmosfer seperti iodida perak, mereka bisa membuat hujan buatan sebelum acara besar sehingga langit menjadi bersih keesokan harinya. Ini bukan fiksi ilmiah, ini nyata. Dan mereka menyebutnya Tiankong Gihua, Proyek Langit. Pada tahun 2020, pemerintah Cina mengumumkan akan memperluas sistem modifikasi cuaca buatan hingga mencakup wilayah seluas 5,5 juta kilometer persegi atau lebih dari setengah luas seluruh wilayah negara. Tujuannya tidak hanya untuk mengusir polusi, tetapi juga mengatasi kekeringan, membantu pertanian, dan bahkan mencegah badai hujan di kota besar. Langit biru bukan lagi anugerah alam, melainkan hasil rekayasa manusia. Tak sedikit yang mengkritik langkah ini. Ilmuwan memperingatkan bahwa modifikasi cuaca bisa menyebabkan ketidakseimbangan regional. Hujan yang dibuat di satu wilayah bisa berarti kekeringan di wilayah lain. Sementara proyek gunung buatan dinilai hanya kosmetik, memoles kota tanpa menyelesaikan akar masalah seperti polusi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Beberapa aktivis menyebut ini sebagai simulasi kenyamanan, realita yang dikurung dalam kecantikan palsu. Cina memang luar biasa. Satu lagi kenyataan bahwa perkembangan Cina sangat luar biasa adalah cloning. Teknologi yang dikembangkan negara Cina dengan ilmuwannya berhasil mengembangkan ladang cloning manusia dan hewan. Tahun 2015, Cina membuka pabrik cloning terbesar di dunia. Tujuannya resmi untuk cloning hewan ternak. Tapi banyak yang percaya proyek ini jauh lebih ambisius dan tidak semuanya diumumkan ke publik. Cloning bukan hal baru. Dunia pertama kali tercengang ketika domba bernama Dolly dikloning di Skotlandia pada 1996. Tapi siapa sangka, 2 dekade kemudian, Cina melangkah jauh lebih cepat dan lebih diam-diam. Di kota Tianjin, Cina membangun sebuah fasilitas bernama Boya Life Genomics, bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset dalam dan luar negeri. Pabrik ini mengklaim mampu mengkloning hingga 1 juta ekor sapi per tahun. Tujuannya? Produksi daging massal untuk konsumsi nasional. Namun, sapi hanyalah awal. Setelah sapi, mereka mulai mengkloning anjing polisi dengan kemampuan pelacakan tinggi, kuda balap, dan bahkan monyet yang sangat mirip dengan manusia. Pada 2018, Cina secara terbuka mengumumkan keberhasilan mengkloning 2 monyet identik melalui proses yang hampir sama dengan cloning Dolly. Langkah ini membuka pintu menuju hal yang lebih kontroversial, cloning manusia. Pada tahun 2018, dunia dikejutkan oleh pernyataan ilmuwan Cina bernama He Jiankui. Ia mengklaim telah memodifikasi gen embrio manusia dan 2 bayi kembar yang dilahirkan adalah manusia pertama yang genetikanya telah diubah sejak awal. Publik heboh, pemerintah Cina mengecam, ilmuwan itu dipenjara. Tapi pertanyaannya, apakah hanya itu? Beberapa laporan menyebutkan bahwa riset genetik manusia di Cina terus berlangsung di bawah radar. Bukan hanya pengeditan gen, tapi juga kemungkinan cloning manusia. Sementara negara-negara barat sibuk berdebat soal etika, Cina sudah menjalankan eksperimen. Apa jadinya?
Jika manusia bisa diciptakan ulang dari DNA, apakah mereka punya hak yang sama? Siapa yang bertanggung jawab jika cloning itu gagal? Dan yang lebih mengerikan, bagaimana jika proses ini digunakan untuk militer, tentara super, agen tanpa identitas, atau manusia hasil cetakan massal tanpa emosi? Gambar satelit, laporan jurnalis investigatif, dan bocoran dokumen menunjukkan bahwa Cina memiliki lebih dari satu fasilitas cloning aktif. Sebagian digunakan untuk hewan konsumsi, sebagian lagi masih misterius. Pabrik-pabrik ini steril, tertutup, dijaga ketat, dan di dalamnya kehidupan sedang diciptakan. Dunia sedang bergerak ke arah baru, era di mana manusia tak lagi dilahirkan, tapi dirancang. Cina memimpin lomba ini, sunyi, cepat, dan efisien. Tapi pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika manusia mulai menciptakan salinan dirinya sendiri? Apakah ini masa depan atau awal dari akhir kemanusiaan? Tulis di komentar, apakah kamu setuju jika manusia dikloning demi kemajuan sains?